Halo sahabat Dianrana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 24 Agustus tahun 2025, kembali saya hadir langsung dari ibu kota Nusantara. Ini ngomong-ngomong udah akhir bulan aja ya. Udah beberapa event sudah kita lewati ya, beberapa sejarah yang kita lewati di bulan ini, dan kegiatan-kegiatan yang menarik sudah kita lewati di bulan ini juga. Semoga di bulan depan lebih meriah lagi ya di kawasan ini. Oh ya, buat teman-teman semua yang baru bergabung, sahabat Dianrana yang baru bergabung, jangan lupa nih untuk bantu tekan tombol subscribe dan juga tinggalkan komentar kalian. Nah, ini kita sudah melewati ya kawasan Embung. Nah, kali ini kan saya mengajak teman-teman semua untuk melihat ke arah Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Nah, jadinya nanti di kawasan ini teman-teman, di kawasan ini nantinya akan menjadi tempat ibadah terbesar kan yang ada di ibu kota Nusantara. Nah, kalau kita lihat ya di kawasan ini berbagai perubahan nampak jelas di kawasan ini. Selain dari bangunan masjid, ada juga basilika yang sudah mulai terlihat ya. Terlihat bangunan selain dari masjid. Jadi ada di sini basilika, nanti akan saya lihatkan. Di sisi lain teman-teman, masjid ini ya, di kawasan masjid ini sudah terlihat pembangunan jembatan ya, jembatan akses dari arah jalan utama yang dari arah KIPP dan juga ke arah basilikanya ya. Nih di bawah kita sudah lihat progres terkini ya di kawasan Masjid Nusantara. Ini juga masjid juga sudah dikunjungi ya oleh Wapres kita, Wapres Gibran pada beberapa waktu lalu. Jadi kawasan ini ya kalau sudah selesai nantinya, dipastikan kawasan ini menarik ya, karena berbagai tempat ibadah dibangun berdekatan ya. Ada Masjid Nusantara, ada Basilika Nusantara, ada kelenteng, vihara, pura dan lain-lain nanti di sini. Dan nantinya kan kalau kita lihat di desain teman-teman, itu kawasan ini dikelilingi oleh berbagai danau ya, danau buatan atau embung yang tadi kita lihat di depan. Jadi kawasan ini menurut saya ya, di masa depan tuh menjadi tempat ibadah terbesar ya di ibu kota Nusantara. Oke, kita teman-teman ya, kita akan kelilingin dulu nih di kawasan masjid sebelum kita ke lokasi basilika ya. Ngomong-ngomong basilika teman-teman, itu kan tidak jauh dari sini nih, tuh ya udah terlihat itu bangunan basilika yang masih sudah terlihat ada empat atau tiga tower keren, ya. Sudah ada 3 tower keren yang berdiri di sana yang melakukan aktivitas di kawasan Basilika. Sedangkan di Masjid Nusantara sendiri ini udah terlihat ya bangunannya segini cantiknya, ditambah lagi dengan kawasan-kawasan sekitarnya teman-teman ya. Di kawasan-kawasan sekitarnya jalan akses ke sini juga terus dilakukan peningkatan, terus juga di arah kan ini jalannya juga dari arah KIPP menuju ke sini kan ada, kalau saya lihat dari arah Sumbu Barat itu ada ya, tapi masih diprogres. Dari arah Sumbu Timur itu melalui jalan yang ke arah masjid ini ya, jalan akses masjid ini. Nah, kalau kita lihat di bawah sana itu ada bagian depan yang sudah ditanamin pohon ya, 2 pohon besar tuh kalau kita lihat ya. Jadi di masa depan mungkin ya kalau kita lihat di depan masjid ini sudah dibayangkan ya bahwa di situ nanti akan ada pohon yang rimbun di kawasan masjid ini. Nah, ini dia teman-teman ya, jembatan yang dari arah jalan akses masjid mengarah ke masjidnya nih di sini nih. Ini jalan jembatannya sudah mulai terlihat ya di kawasan Masjid Nusantara. Ini di akhir Agustus ya, di akhir Agustus tahun 2025. Ngomong-ngomong di Agustus kemarin kita sudah melihat ya bagaimana kesiapan dilaksanakannya upacara kemerdekaan di ibu kota Nusantara dan berjalan lancar kan teman-teman. Meskipun di siangnya hujan deras, tapi pada saat mau penurunan hujannya reda. Wah, keren kan. Nah, ini dia teman-teman semua ya, kawasan Masjid Nusantara. Saya akan coba bergeser ke arah Basilika Nusantara. Jadi berdekatan ya nih. Kalau dari sini terlihat ya ada jembatan kanan dan kiri ke arah jalan ini ya, jalan akses dan juga ke arah Basilika ya, untuk jembatan dari arah masjidnya. Keren kan? Nah, ini kalau ke arah sana itu KIPP itu teman-teman. Ada di kejauhan ada kelihatan ya Garuda ya, Istana Garuda dari sini udah terlihat dari arah masjid ya.
di bawah kita ini adalah Basilika Nusantara, teman-teman. Oh ya, nanti juga akan saya coba ajak teman-teman ke arah Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur dan juga ke arah jalan akses ya, jalan dari arah Bundaran Sumbu ke timur sampai ke ini ya, ke akses hunian ASN 3 ya. Ini nampaknya juga di sana terus dilakukan peningkatan ya, teman-teman, karena pada saat kemarin kita 17-an itu kan nginapnya di hunian ASN 3. Nah, saya lihat tuh dari arah hunian ASN 3 itu tinggal belok aja sampai ke bundaran kalau sudah selesai. Nah, ini setelah dari sini ya, setelah dari Basilika sama masjid, saya akan coba ngajak teman-teman semua ke arah KIPP ya, ke arah KIPP yang Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah, di depan kita ini embung ya, embung masjid. Jadi di kawasan Ibu Kota Nusantara kan akan dibangun lebih dari 60 embun kan yang di KIPP. Nah, dipastikan nanti kalau sudah embung-embung ini udah tertata, pohon-pohonnya udah tertata, udah tumbuh ya, pohon-pohon yang ditanam udah tumbuh subur gitu. Kawasan ini tidak sepanas yang saat ini ya. Kalau sekarang kalau di tengah hari memang panas ya, tapi kalau di masa depan dan kawasan-kawasan embungnya udah rimbun gitu, pohon-pohonnya udah tumbuh ya, saya pikir kawasan ini akan lebih dingin gitu di masa depan ya. Semoga aja ya progresnya ya, penanaman pohon kan sekarang juga itu ya, otorita kalau setiap ada kegiatan itu selalu mengajak nanam pohon 1000 pohon gitu kan. Pokoknya setiap ada kegiatan atau ada tamu siapa, kalau kita lihat ya itu selalu mereka itu nanam pohon. Nah, dengan begitu perlahan ya pohon-pohon yang ada di sini akan tergantikan dengan pohon-pohon yang ditanam yang saat ini. Mungkin ya sekarang nggak akan terlihat langsung ya, tapi di masa depan itu akan terasa nih. Apa yang ditanam sekarang, setiap ada kegiatan 1000 pohon, setiap ada kegiatan 1000 pohon. Jadi di masa depan itu akan terasa gitu. Ya mungkin ya 1000 pohon adalah ya yang nggak hidup, tapi banyak loh 1000 pohon ya. Kalau seumpama di setiap kegiatan dilakukan penanaman pohon 1000 pohon, 1000 pohon, 1000 pohon. Ya mungkin sekitar 20%-nya tidak tumbuh, tapi 80% tumbuh ya setiap ditanam ya, selama diurus gitu. Ya saya pikir akan terus mengalami peningkatan untuk penghijauan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Jika kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut dan setelah kegiatan diperhatikan gitu. Ya saya pikir pohon-pohon itu perlu ya teman-teman untuk mendinginkan kawasan ini. Bagaimana menurut teman-teman semua? Kalau menurut saya langkah untuk selalu mengajak semua untuk menanam pohon itu udah bagus sekali ya. Langkah untuk mengajak semua menanam pohon di setiap kegiatan itu udah bagus sekali, langkah awal untuk menghijaukan kawasan ini atau untuk mengembalikan yang tadinya kan ini pohon-pohon eukaliptus nih yang kita lihat nih di depan kita ini masih pohon eukaliptus. Tapi kalau semua di setiap ada kegiatan, setiap ada tamu, setiap ada event apapun itu diawali dengan menanam pohon. Itu keren banget menurut saya. Apalagi kemarin pada saat 17 Agustus di tanggal 15 sekarang kan ada tuh penanaman pohon 1000 pohon juga. Keren banget kan. Jadi ya semoga kegiatan-kegiatan itu terus berlanjut ya, sehingga kawasan ini perlahan akan tergantikan dengan pohon-pohon yang ditanam. Nah, ini dia Swiss Hotel Nusantara teman-teman ya, untuk situasi terkini di kawasan Ibu Kota Nusantara. Ini salah satu hotel yang sudah beroperasi di sini selain dari Kubika Nusantara. Jadi kalau di Swiss Hotel ini kan dari arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, kalau Kubika Nusantara itu dari arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Ya kalau bedanya itu, kalau Kubika mengarahnya ke arah timur, kalau Swiss Hotel di arah terbalik. Kalau Swiss Hotel timur, kalau Kubika barat. Nah, ini dia teman-teman semua, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, kondisi terbaru ya untuk di Ibu Kota Nusantara. Jadi ini dia ya pantauan kita di hari ini. Pokoknya selalu kita doakan bersama ya. Terima kasih nih ya buat teman-teman semua yang selalu setia menyaksikan. Jadi buat teman-teman semua ya, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian semua. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.